Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi hadir channel Bung Harpa di beranda kalian di hari Senin ini. Ini pasti saat kalian nonton sudah memasuki hari Senin, setidaknya hari pertama kerja. Semoga tetap semangat, semoga juga tetap termotivasi untuk beraktivitas dan tetap produktif ya. Dan untuk bahasan kali ini, ya sebenarnya banyak banget topik yang menarik yang kita bisa angkat di sini. Tapi kali ini gue mau fokus dulu untuk yang kemarin baru saja berlangsung, di mana ada perang bintang di Banten International Stadium antara Dewa United dan juga Malut United. Nah, tentunya gue nggak akan bahas soal pertandingan yang berlangsung karena kalian sudah tahu semua. Gue juga sudah mengungkap pertandingannya seperti apa secara umum. Tapi banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang sayang kalau gue lewatin. Pastinya satu yang gue mau ceritakan ke kalian, stadionnya jauh banget ya. Kalau dari Jakarta, anggaplah dari Jakarta Pusat lah ke sana itu mungkin hampir 2 jam. Jadi itu stadionnya sudah dekat lagi menuju Anyer, jalur menuju Anyer. Jauh banget, tapi ya untuk orangnya adventure seperti gue tetap menyenangkan. Tapi stadionnya bagus banget. Tempat duduknya rapi, tribun untuk medianya juga sangat proper. Kemudian juga rumputnya kalian bisa lihat sendiri, banyak yang memuji. Ya semuanya bagus lah. Dan menariknya itu adalah pertandingan kompetitif pertama yang digelar di Banten International Stadium. Jadi sebuah langkah positif buat masyarakat Banten dan sekitarnya. Ada stadion kebanggaan, meskipun mungkin kalau untuk digelar pertandingan internasional seperti timnas kayaknya agak susah ya, walaupun dan kapasitasnya juga nggak terlalu besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya soal pemain. Nah, setelah pertandingan gue berkesempatan sebenarnya ingin menginterview 2 pemain ya, pemain nasional. Walaupun ini banyak banget yang pemain berstatuskan pemain timnas di 2 klub tersebut. Ada Wahyu Pras yang baru saja berpindah lah dari Malut menjadi pemain Dewa United. Kemudian juga ada siapa lagi di Dewa United, banyak ya, Septian Bagaskara, ada Vano Lillipali, ada Ricky Kambuaya, ada Egy Fikri, dan ada Rafael Struijk juga. Dan di Malut ada duo Sayuri, Yakob dan Yance, yang kemarin main sebagai dua-duanya di flank di kiri. Nah, karena kemarin orang semua juga sangat menunggu juga penampilan atau debut dari Struijk, dan sayangnya dia debutnya kurang bagus ya, dan itu sudah disampaikan oleh Jan Ode Rekering setelah pertandingan di konferensi pers. Cuman dia mengatakan bahwa ini baru pertandingan pertama ya, debut dan pertama musim ini, dan juga pertama Rafael Struijk tampil di Super League atau Liga 1 ya. Tentunya ini bisa dimaklumi walaupun memang secara penampilan sangat jauh dari harapan, dan kebetulan berhadapan dengan tim seperti Malut yang kemarin sangat cerdik ya. Waktu mereka ditekan di awal-awal, mereka bertahan menumpuk pemain, sehingga pemain seperti Rafael Struijk yang memang membutuhkan ruang untuk berlari, seperti ketika dia gol ke gawang Bahrain, ke gawang Korea Selatan juga di U23 Piala Asia, itu kan karena ada ruang. Nah, dengan melawan tim yang lebih counter defense ya, ini agak susah. Dan Rekering sendiri mengakui itu, dia mencoba memberikan ruang di babak kedua, namun tidak berkembang. Nah, setelah pertandingan gue berinisiatif untuk menginterview yang bersangkutan, tapi mungkin juga ada instruksi untuk tidak memberikan interview untuk mengurangi pressure ke dia gitu. Jadi itu fakta. Kita tetap dukung, tapi kita juga harus objektif untuk menilai. Semangat terus untuk Rafael Struijk ya. Sayang waktu gue panggil dia nggak mau berhenti, ya udah nggak apa-apa. Nah, yang kedua tentunya Yakob Sayuri, karena ini pemain yang menurut gue nggak banyak ngomong, tapi yang berbicara adalah kaki, kepala, dan juga penampilan di lapangan. Kebetulan gue berkesempatan beberapa kali menginterview dia. Pertama itu di Piala Asia Senior, mungkin setelah kita mengalahkan Vietnam kalau nggak salah, lupa. Pokoknya di Piala Asia Senior di Al Egla waktu itu. Kemudian juga
di pertandingan lawan Persita di Stadion Pakansari beberapa bulan lalu, dan kemarin itu yang ketiga. Nah, jadi ini salah satu pemain timnas yang menurut gua public speakingnya bagus dengan logat khas Indonesia Timurnya, dan dia selalu willing untuk melayani permintaan interview oleh jurnalis yang hadir di sana. Jadi gua memberikan apresiasi buat Yaakob Sayuri. Di pertandingan tersebut dia memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, super maksimal. Pertama adalah assist kepada Ciro, kemudian yang kedua adalah gol dia sendiri karena memanfaatkan kesalahan hampir semua sebenarnya, memanfaatkan kesalahan bek lawan, dan yang ketiga penalti David da Silva juga karena Yaakob Sayuri dijatuhkan, dan juga sama karena memanfaatkan kesalahan ini di belakang dari dari Dewa United, terutama Wahyu Pras ya, meskipun Twin Tower-nya juga sempat gua singgung juga dengan Rick Ring setelah pertandingan bahwa Casio dan Nick Wipers ini memang tangguh, kokoh, tapi agak lambat, dan itu beberapa kali memang kelihatannya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dieksploitasi oleh pasukan Henry Susilo ya, karena tiga-tiganya masuk itu dari tengah dan mereka jarang melakukan crossing. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, sebagai penutup di video kali ini gue akan hadirkan ke teman-teman semua interview langsung dari kakak Yaakob Sayuri soal pasca pertandingan menghadapi Dewa United, penampilan dia yang salah satu yang terbaik, dan kemudian apa harapannya untuk timnas nasional Indonesia yang nanti September akan menjalani international friendly menghadapi Kuwait dan Lebanon di Surabaya, dan juga tentunya 58 hari lagi kita akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak ya dalam laga kualifikasi Piala Dunia round keempat pada tanggal 8 Oktober dan juga 11 Oktober. Nah, untuk kalian ini dia eksklusif interview dengan Yaakob Sayuri. Selamat menikmati. Oke. Dekat. Oke, satu menit Kak Yaakob. Pertama selamat buat pertandingan pertama 3-0 dan semua gol 3-1 dan semua Kak Yaakob berperan di situ. Secara umum dulu bagaimana perasaan Kak Yaakob mengawali musim ini? Yang pertama ya saya bersyukur kepada Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan saya pribadi, tapi karena campur tangan Tuhan sehingga penampilan saya di bukan musim pertama tapi pertandingan perdana ini bisa dijalankan dengan baik, dan saya rasa ini semua bukan karena saya pribadi tapi semua bantuan atas teman-teman dan apa yang disuruh oleh pelatih saya bisa dilaksanakan. Kakak Yaakob biasa main di kanan kan, lawan Persis Solo juga pernah main ANC bagus juga, jadi main FL sama Kakak Yance juga bagus. Apa yang dikatakan oleh Coach Henry? Yang pastinya itu salah satu taktik kita untuk menghadapi Dewa. Yeah. Untuk yang lebih ke sana saya tidak bisa, kadang saya dikira tuh kanan tapi saya bisa jalankan seperti apa yang dikatakan pelatih. Terus apakah ada instruksi nih Twin Tower-nya Dewa United, Casio sama Nick Wipers kan kayaknya lambat. Apakah 3 gol itu dari kesukaan dari tengah semua tuh? Ada spesifik ke situ nggak arahnya kemarin? Kalau untuk seperti ke situ tidak sampai, cuma ya kita manfaatkan kesalahan yang dilakukan karena beberapa gol yang kita lakukan hari ini murni karena kesalahan pemain bertahannya Dewa dan kita cuma semakan pemain. Oke, terakhir kalau udah pernah nungguin untuk timnas gimana? Yang pastinya target saya bisa kembali tapi bisa dipanggil di FIFA Meja bulan September di Oktober tahun 4, dan itu tidak terlepas dari performa saya di setiap pertandingan ke depan. Kalau baik ya pasti dipanggil, tapi kalau tidak ya saya tetap fokus untuk kerja keras. Oke, terima kasih Pak Kakak. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Ya, sukses ya. Terima kasih ya. Untuk Kakak.